Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakong beserta para guru, yang saya hormati Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 1 Pakong beserta para pengurus, yang saya hormati para tokoh masyarakat, di antaranya ada Kepala Sekolah SMK, yang tokoh juga beliau, Kepala Sekolah SD yang hadir beserta wali siswa yang berbahagia, adik-adik sekalian yang saya cintai yang juga berbahagia. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf acara ini apa tampe ya. Jadi saya pikir jam 6:30 persis saya 7.30 nyampe di sini. Berangkat di rumah jam 6.20. Kenapa? Karena jam 8, setengah 9, jam 9, jam 11, jam 1 itu terus acara, sehingga kalau satu molor semua gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saat ini saya harus meminta untuk sambutan di awal, bukan sambutan sih, kata pengantar saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam urusan pendidikan ini melalui program yang diberikan oleh yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Pamekasan yang serius ya. Ada beberapa program pokok. Yang pertama adalah beasiswa. Beasiswa itu ada 4 ya. Ada beasiswa santri. Beasiswa santri itu sekarang 4.225 pada tahun 2023. Setiap bulan mereka dibantu yang ada di pondok pesantren. Padahal target pemerintahan Bupati Pamekasan berbaur ini selama 1 periode itu 1.000 beasiswa. Sekarang sudah 4.225 untuk santri saja. Kemudian untuk siswa SMP itu ada 1.000 beasiswa. Nah, kalau yang beasiswa santri tiap bulan, kalau yang SMP tiap tahun sekali. Kemudian ada beasiswa kedokteran. Ya, kedokteran ini ada 12 orang Bapak sekalian. Bisa dibayangkan gitu ya. Jadi pertama saja mereka masuk, UKA-nya 330 juta per orang. Pertama saja. Coba dikalikan berapa itu. Baru setiap semester mereka dibayari oleh Pemkab sampai 10 semester. Sampai 10 semester sampai selesai, sampai jadi dokter. Ini beruntung mereka yang lulus itu. Dengan tujuan Pak Bupati ini berharap setiap desa 1 dokter. Ini program-program 1 desa 1 dokter. Dimulai pemerintahan Pak Bupati Badrut Tamam. Mungkin enggak? Ya, yang penting memulai, beliau sudah memulai. Nanti penggantinya atau beliau lanjut lagi akan terus. Terserah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ada beasiswa ke Guangzhou, Cina. Ada 4 orang yang dibiayai oleh Pak Bupati ke Cina, jurusan teknologi. 1 diantaranya santri sumber bungur Pakong. Jadi dari Pakong 1. Mereka berangkat ke sana. Nah, sekarang sudah ada di Cina dia. Dibiayai mulai dari awal sampai nanti lulus. Ya. Dan harapannya kembali ke Pamekasan lalu mengabdi di Pamekasan. Jadi di antara
beasiswa itu ada beasiswa yang ke luar negeri, itu dibiayai semua. Nah, hal-hal ini seperti ini tolong dimanfaatkan bagi adik-adik. Mulai sekarang manfaatkan potensi-potensi untuk mendapatkan beasiswa ini, terutama di beasiswa kedokteran. Nggak mampu Bapak sekalian, kalau dengan ekonomi biasa susah sekali kuliah di kedokteran itu dengan jumlah biaya yang luar biasa. Kemudian berikutnya, jadi dalam program ini sebenarnya tujuan visi misi Bupati sudah tercapai di bidang beasiswa di pendidikan ini. Kemudian kesejahteraan guru, ini baru ada di Pamekasan loh sekalian. Ada guru honorer di SD itu dibayar per bulan. Sebelumnya nggak pernah ada, itu dibayar dari bos biasanya. Baru di pemerintahan Pak Bupati. Tapi ini juga bagi adik-adik. Ucapan terima kasih kepada guru-guru ini saya katakan sangat penting sekali. Ya. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena ada beberapa maqalah ulama mengatakan laula murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada murabbi, tidak ada pembimbing, tidak ada guru, maka kalian semuanya para murid tidak akan mengenal Tuhan dan keturunannya. Dan turunannya maksudnya. Turunannya itu apa? Tidak mengenal malaikat, tidak mengenal baik buruk, tidak mengenal kitab, tidak mengenal nabi, tidak mengenal kebaikan, keburukan. Andaikan tidak ada murabbi atau guru. Maka ini yang harus terus berterima kasih kepada guru-guru. Cara berterima kasihnya kadang-kadang orang tua ini harus terus berbaik-baik dengan guru, Pak. Jangan pancing-pancing guru itu untuk tidak ridho. Ya, jangan dipancing-pancing guru itu untuk tidak ridho. Masa putranya dititipkan pada gurunya, gurunya dimusuhi oleh orang tuanya? Jangan, ya. Itu menyebabkan sang guru itu menjadi tidak ridho. Lo anan pas sekolah nak, kujung ko eran sana sini coba jauh cai melolo. Kurang ajar. Akhirnya tidak ikhlas. Jadi jangan dipancing-pancing kedua guru-guru ini untuk tidak ikhlas. Ya, makanya guru-guru ini terus berbaik-baik kepada orang tua, harus berbaik-baik terus kepada guru-gurunya. Selain itu Bapak Ibu sekalian, baik orang tua maupun guru, selain ilmu yang diberikan, tentu kita tidak bisa melepaskan titipan-titipan kita kepada Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid-murid ini bolehlah diajar, bolehlah diberikan ilmu yang banyak, boleh. Tetapi ilmu yang banyak itu hanya sebagian saja menjadi penentu nasib baiknya anak-anak. Jadi ilmu itu hanya sebagian penentu nasib baiknya anak-anak. Karena banyak orang yang ilmunya lebih sedikit, nasibnya lebih baik daripada orang yang ilmunya lebih banyak. Ya, jadi banyak sekali contohnya, ya, banyak sekali. Tidak sedikit ada orang yang alim justru menjadi perusak dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa justru menjadi ahli kebaikan. Ini hati-hati. Jadi ilmu itu adalah satu bagian saja dari kunci kesuksesan anak-anak. Karena satu kebaikan, hanya satu saja menjadi kebaikan, satu kunci kebaikan, maka jangan lupa. Jadi menitipkan anak-anak kita ini kepada yang maha menentukan nasib, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, di beberapa sambutan saya katakan, jangankan orang tua, Pak, jangankan guru-guru, mereka ini tidak bisa membeli kebaikan anak-anak ini. Tidak bisa membeli dengan harta nasib anak-anak ini. Sebagaimana Fir'aun tidak bisa membeli Musa untuk dijadikan penggantinya. Nggak bisa. Betapa Fir'aun punya kekuasaan, punya harta yang paling kaya di negeri itu, tetapi membeli Musa anak angkatnya tidak bisa untuk jadi penggantinya. Ternyata Musa justru menjadi penghancur dari kerajaan Fir'aun. Nggak bisa. Jadi jangan menganggap bahwa apabila kita punya jabatan, punya harta, bisa membeli nasibnya anak-anak. Tidak bisa. Kita hanya memberikan sarana saja. Karena kita semuanya
misalnya sebagai orang tua alim, lalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dengan kesombongannya menganggap anak-anaknya pasti dekat dengan Allah. Belum tentu. Siapa contohnya? Nuh alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang tidak bisa menjamin putranya juga menjadi orang yang baik. Itu hanya pelajaran saja ya. Bahwa sungguhnya titipan kita, kedekatan kita dengan Allah SWT itu sangat menentukan kesuksesan anak-anak. Innallaha yahfadzus sholihina bisab'in minadz dzurriyyah. Sungguhnya Allah menjaga orang-orang yang soleh 7 daripada turunannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kesolehan orang tua, kesolehan guru-guru itu sangat menentukan nasibnya anak-anak kita ini. Dan anak-anak juga demikian. Semakin banyak ilmunya, semakin potensial untuk menjadi orang sukses. Yang kedua, akhlaknya harus baik. Ya. Karena tidak mungkin ada orang menitipkan amanah kepada orang yang akhlaknya buruk. Yang ketiga, anak-anak ini betul-betul membawa ridho kedua orang tuanya. Jangan sakiti kedua orang tuanya itu. Ridho orang tua ini akan menyebabkan adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan guru-gurunya, karena ada sanad keilmuan dengan guru-guru, maka ilmunya ini supaya bermanfaat, sambung sanad ini dengan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir tentu anak-anak harus dekat dengan yang maha menentukan nasib. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, beranikan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan beserta Ibu yang baru saja meninggalkan halaman SMP 1 Pakong. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Bapak Kasih Kurikulum dan Ibu Kasih Sarana dan Kelembagaan. Yang saya takdimi para alim ulama, pengasuh pondok pesantren, ada Pondok Pesantren Al-Wafa Kiai Haji Badri Rusdi, ada pengasuh pondok pesantren Latifatul Mubarakiyah, ada Kiai Lutfi Masudi. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah SMP 1 Pakong, pun juga Kepala SMK Negeri 1 Pakong yang merupakan saudara tua kami di bendungan ini, Bapak Ibu Kepala SD dan Madrasah Ibtidaiyah sekitar SMP 1 Pakong yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu wali murid beserta seluruh siswa kelas 9 SMP 1 Pakong, dan yang saya banggakan adalah Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta seluruh staf tata usaha SMP 1 Pakong yang sudah bahu-membahu bekerja sama untuk suksesnya kegiatan ini. Mari di awal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lafaz alhamdulillahirabbil alamin.
sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, karena hanya dengan hidayah dan maufirahnya kita bisa berkumpul hadir di lapangan ini untuk bersama-sama menyaksikan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada anak-anak kami siswa kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang mudah-mudahan balasannya akan kita nikmati ila yaumil qiyamah. Yang kedua, mari bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang kelak di akhir zaman mendapat syafaat dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, karena kita senantiasa mendapatkan petunjuk untuk senantiasa berada di bawah naungan pagi-pagi Islam. Ibu dan bapak sekalian, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan sebelum saya menyerahkan putra-putri kami selama 3 tahun bersama bapak ibu guru di sini kepada ajunan para orang tua. Yang pertama, sengaja kami menggelar kegiatan perpisahan ini di sekolah. Kalau bapak ibu baca di media sosial, beberapa sekolah itu menggelar kegiatan di tempat-tempat yang istimewa, misalnya di hotel atau di tempat-tempat yang fasilitasnya lengkap dan memadai. Tetapi kami di sini ingin mengundang bapak dan ibu untuk bersama-sama melihat perkembangan setiap waktu dari sekolah ini, sehingga dari perkembangan itu bapak dan ibu akan memberikan masukan kepada kami apa yang sudah baik dilakukan oleh kami di sini. Purnawiyata dan lepas kenang siswa ini dilaksanakan di sekolah. Satu, untuk membangun silaturahim. Yang kedua, untuk menunjukkan inilah kondisi sekolah yang sebenarnya. Itu yang pertama. Maka mohon maaf ketika bapak dan ibu melihat mak SMP Pakong tak memberi perpisahan nang Odaita misalnya, selain memberi nang Odaita, nang Fronwan, nang Cahaya Berlian dan sebagainya, mak SMP Pakong sampai nang halaman sekolahnya. Itu yang menjadi dasar bapak dan ibu, sehingga mohon maaf kepada bapak Kabid dan bapak Kasih kalau beliau kemarin hadir di Cahaya Berlian, hadir di Fronwan, hadir di Odaita. Saya melihat tampilannya itu bagus sekali, tetapi saya tidak berkecil hati. Insya Allah dengan tampilan seperti ini justru saya bangga. Inilah kerjasama dan wujud nyata yang dikerjakan oleh kami para guru, staf tata usaha dan anak-anak yang ada di sekolah. Tepuk tangan untuk kita bersama. Yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para orang tua yang sudah mendukung kegiatan ini. Bapak dan Ibu ketahui bahwa kegiatan perpisahan ini murni hasil kerjasama dari anak-anak. Uang untuk kegiatan ini murni didukung oleh anak-anak, yang tentunya itu didapatkan dari ajunan bapak dan ibu orang tua. Maka saya selaku kepala sekolah memberikan apresiasi dan penghargaan. Mudah-mudahan segala bantuan yang bapak dan ibu berikan untuk suksesnya acara ini senantiasa mendapat ganti yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dukungan dan bantuan bapak dan ibu, insya Allah acaranya hanya sekedar lepas balon, setelah itu selesai tepuk tangan. Tetapi dengan semangat dari anak-anak, dukungan finansial dari anak-anak, kita bisa hadir di tengah lapangan ini dan masih ada kegiatan-kegiatan seremonial yang lain. Kemudian yang ketiga, atas nama pimpinan, pada hari ini tanggal 8 Juni 2023, saya atas nama kepala sekolah, atas nama lembaga, menyerahkan kembali putra-putri bapak dan ibu yang sudah 3 tahun dititipkan di sekolah ini. Kalau ada hal-hal yang kurang, mari dengan iringan doa kami para guru, insya Allah kami tetap mendoakan mudah-mudahan anak-anak
ketika melanjutkan di jenjang pendidikan yang berikutnya, anak-anak akan lebih pandai, lebih dewasa, sehingga akan menata masa depannya dengan baik. Kalaupun ada hasil yang baik yang sudah diperoleh kepada anak-anak, itu adalah hidayah dari Allah. Kami hanya mediasi saja, kami tidak mengubah, kami hanya menemani anak-anak untuk belajar mana yang baik, mana yang tidak. Manakala sudah ada kelihatan yang baik, sekali lagi itu adalah hidayah Allah. Tetapi manakala ada hal-hal yang kurang, misalnya kesopanan kurang, mari kita benahi. Di lanjutan sekolah pendidikan berikutnya, doa kami, insya Allah para guru dengan ikhlas akan mendoakan mudah-mudahan anak-anak ini akan menjadi lebih baik, menjadi siswa yang lebih baik dan bertanggung jawab, sehingga masa depan anak-anak ini akan lebih sempurna di dalam kehidupannya nanti. Yang terakhir, mau ke Madis pada hari Jumat. Ternyata mau juga jalan-jalan ke kota. Salam hormat kepada dinas kami sampaikan dari warga Stupa untuk kita bersama. Tepuk tangan. Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang Bapak Ibu temukan dalam kegiatan ini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan kegiatan ini bermakna, dan inilah ternyata mikdar yang diberikan oleh Allah kepada kami, keluarga besar Sendik Satu Pakom. Perlu disampaikan bahwa jumlah wisudawan, jumlah siswa yang menyelesaikan kegiatan pembelajaran atau purnawiyata tahun pelajaran 2022-2023 sebanyak 63 kita nyatakan lulus, 1 orang kita nyatakan tidak lulus karena yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dari semester 1 sampai dengan semester 2. Cuma di Dapodik tidak terhapus karena memang yang bersangkutan belum mengajukan permohonan diri untuk keluar dari sekolah. Ketika kita keluarkan dari Dapodik, khawatir nasibnya tergantung-gantung, sehingga pada saat hari ini yang kami nyatakan lulus sebanyak 63, dan secara resmi hari ini saya nyatakan untuk saya kembalikan ke ajunan Bapak dan Ibu, silahkan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di jenjang berikutnya. Silahkan ke SMA, lebih bagus ke SMK misalnya karena dekat, kebetulan ada Bapak Kepala Sekolah. Yang terakhir, terima kasih atas dukungan beberapa pihak SMK menyumbang sound system. Terima kasih Pak Ibu, konsep interbulan dan bintang Jepang maupun sosial akui Pak, karena memang kita kerjasama dengan baik. Tepuk tangan untuk SMK. Kemudian hal-hal yang lain tidak perlu saya ungkap, sehingga tidak perlu menjadi sesuatu yang kita banggakan, karena itu adalah hidayah dari Allah SWT. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sareng para guru yang saya hormati, Bapak beserta Ibu, terutamanya yaitu Bapak Kepala Bidang Pendidikan SMP beserta Kasih. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang juga saya hormati para kepala-kepala sekolah yang berkenan hadir di tempat ini, yang juga saya hormati Dewan Guru beserta staf TU yang telah banyak membantu kami, para orang tua murid beserta siswa kelas 9 yang saya sayangi. Marilah pertama-tama kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat kepada kita sekalian, terutama yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat-sehat begini.
para bapak dan ibu sekalian, peten kau lega dintok bekal dari orang Sepona Moret selaku komite sekolah di SMP Negeri Pakong ini. Peten kau des tona tak batas sehat, keng namun gak dintok karena sangat penting bagi peten kau lah, sehingga saya itu memaksakan diri untuk hadir di tempat ini karena ini sangat penting dalam kegiatan-kegiatan semacam ini karena saya merasa punya tanggung jawab. Kemudian karena tadi para bapak dan ibu sekalian ketahui sudah banyak siraman-siraman daripada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, sehingga ini bagi anak-anakku sekalian tidak hanya didengar, tapi diikuti kegiatan-kegiatan kan keinginan daripada para guru, terutama tadi seperti dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, supaya diikuti dengan baik. Kemudian pendidikan ini Pak memang berat Pak bagi saya, bagi kita, bahwa mengajar itu tidak semudah apa yang kita lihat. Memang tanggung jawab pendidikan itu ada 3. Pertama, tanggung jawab pendidikan itu adalah orang tua murid, orang tua di rumah. Jadi tanggung jawab pendidikan ini pertama itu dari orang tua sendiri, karena di rumah itu hanya lebih banyak daripada di sekolah. Oleh karenanya pendidikan ini paling banyak di rumah, sehingga tanggung jawab pendidikan itu yang lebih utama adalah dari orang tua. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pendidikan itu dari masyarakat lingkungan. Kemudian tanggung jawab pendidikan ini juga yang ketiga adalah dari pemerintah. Karena itu dari pemerintah, maka pemerintah itu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di mana-mana, termasuk itu di Kecamatan Pakong, yaitu SMP Pakong 1 ini. Oleh karenanya, saya atas nama orang tua murid, 3 tahun yang lalu kami menitipkan anak-anak kami di SMP Negeri 1 Pakong ini untuk dididik dan dibina oleh para guru, dibantu oleh staf TU, juga dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Oleh karenanya, sudah barang tentu hal-hal yang semacam ini banyak masalah-masalah yang dilakukan oleh anak-anak kami. Kenakalan-kenakalan anak kami, kadang-kala memang anak kami ini masih anak-anak, sehingga anak-anak kami itu perlu bimbingan dan perlu juga ajaran-ajaran yang positif. Maka dari itu saya sampaikan kepada para bapak dan ibu guru di SMP Negeri 1 Pakong yang telah membimbing dan membina anak-anak kami ini, mudah-mudahan bapak dan ibu sekalian memaafkannya selama mengikuti pendidikan di SMP Negeri Pakong ini. Kemudian selanjutnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dharma bakti para ibu dan bapak sekalian di SMP ini, beserta dari TU juga yang mendukungnya, yang juga dari kepala sekolah yang selalu mendampingi para guru di sini. Semoga dharma bakti para bapak dan ibu sekalian akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa berkah para bapak ibu sekalian. Kemudian
seperti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bahwasanya Bapak sekolah menerima titipan daripada kami selaku orang tua murid. Maka dari itu, saya selaku wakil dari orang tua murid menerima kembali anak-anak kami ini. Dan saya sampaikan terima kasih yang telah membimbing dan mengajar anak kami ini menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan yang saya harapkan seperti ini. Tapi saya mengharapkan pada anak-anak saya, anak-anak kami, bahwasanya supaya tidak menjadikan hal yang tidak baik. Kalau sudah menjadi murid, pernah bersekolah di satu lembaga, kamu itu sudah keluar dari lembaga ini, dari sekolah ini, bukan berarti guru itu sudah bukan guru lagi. Saya harapkan begini, sebab sekali guru, selamanya tetap gurumu. Saya harapkan demikian. Jadi sampai jauh kan, roh bekas tang guru nang SMP, roh bekas tang guru nang SD. Tidak ada guru itu bekas, selamanya tetap guru. Jangan sampai ada yang mengatakan begitu. Baik guru ngaji, guru madrasah, guru MI itu sama. Guru SD, guru SMP dan guru yang di mana yang akan kamu tempati itu nanti kamu tetap guru itu menjadi gurumu seumur hidupmu. Inilah saran saya dari wakil orang tua murid, sehingga saya tidak bisa memperbanyak apa yang saya sampaikan, sehingga saya cuma menerima apa yang diserahkan oleh kepala sekolah. Jadi, Peten Gaul Kak Dintok, sekali ada sedang naki, mato sekarang kong saya bertesah kepada kepala sekolah beserta dewan guru yang didukung oleh TU Kak Dintok. Akhirnya, Peten Gaula nampak motor ke pelika, kengandor kong etas parah. Menabi beda atur sekolah akbar juga tak langkong nyona sapora. Sekak Dintok kaya rada kurang lebih nebedan kalau nyon sapora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kan ani ko. Oke. Abang sini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat yang hadir pada acara pagi ini, yang kami hormati kepala sekolah, ketua komite. Ini adalah senior saya, lama di berkolaborasi dengan saya, termasuk guru saya ini Pak Tausman Safari. Jadi usia saya tanyakan masih 37 ya. Semoga terus diberikan kesehatan dalam rangka membantu pendidikan di SMP Pakom. Yang kami hormati kasih sarana prasarana Ibu Sulastri dan Pak Junidi kasih pembelajaran dengan K3 di bidang SMP, cuma ada kegiatan kasih peserta didik. Yang tak lupa menghormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMK ya, yang hadir pada briefing ini, dan adik-adik sekalian dari Jendai. Alhamdulillah kita bisa menggerakkan Tunawiyata lepas pisah siswa kelas 9 yang diadakan di SMP Pakom. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengutip, sebenarnya ini sudah tadi disampaikan oleh Pak Kadis secara panjang lebar. Jadi mendapat amanah untuk membuka dari Pak Kadis.
Jadi mengutip dari Pak Kasek barusan bahwa kenapa kegiatan ini diadakan di tempat ini, yaitu dalam rangka Bapak Ibu semua orang tua bisa melihat perkembangan di SMP Pakmu. Tapi bukan kepada Bapak Ibu orang tua semua, termasuk juga kami dinas pendidikan Bapak Ibu. Jadi bisa melihat kondisi kayak yang di selatan ini belum. Insya Allah ini kalau sudah selesai mungkin diadakan di tempat hotel atau di mana. Bapak Ibu yang hormati, kami tidak berpanjang lebar, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, menyampaikan kegiatan di bidang SMP. Ada suatu kegiatan sebelumnya tidak ada. Yang pertama adalah membaca kitab kuning metode Al-Fatih. Ini luar biasa. Ini baru berjalan tahun kemarin, dan ini agenda kami tiap tahun. Workshop semua guru agama di SMP negeri dan dilombakan. Insya Allah Juli atau Agustus lombanya kami adakan. Jadi mengapa? Kalau sebelumnya di SMP negeri ini kan hanya ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Sekarang ini sudah ilmu agama. Jadi insya Allah untuk SMP negeri lengkap sekarang ini ke depannya. Jadi kalau sebelumnya hanya lomba-lomba akademik, OSN, non-akademik, USN, sekarang lomba membaca kitab kuning yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Pendidikan akan kami lakukan setiap tahun. Bapak Ibu yang hormati dan ada yang saya cintai, jadi singkat saja kami pesan kepada adik-adik. Yang pertama, jangan lepas dari akhlak yang baik, akhlakul karimah, akidah baik, syariah baik. Jadi jangan hanya adik-adik khususnya kelas 9 ini hebat di akademiknya, tapi akhlaknya juga baik. Jadi kami tidak akan menjamin ketika akhlaknya tidak baik akan berdampak pada ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kedua, kami pesan kepada adik-adik kelas 9, jaga hubungan manusia dan sekitarnya, jaga silaturahim, jaga sopan santun, jaga etika. Setelah lepas dari ini, jangan lepas silaturahim dengan para bapak ibu guru, karena dengan memuliakan bapak ibu guru, adik-adik insya Allah ilmu yang akan didapat akan berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disampaikan Pak Ketua Komite, guru ini tidak akan pernah pensiun Bapak Ibu. Selamanya baik itu guru agama dan guru ilmu pengetahuan. Kalau saya kepala bidang barangkali paling setengah hari. Bapak kepala bidang setengah harinya itu berikutnya sudah sebagai belajar. Cukup namanya. Tapi kalau para guru tidak akan ada waktu, makanya adik-adik tetap jaga silaturahim kepada Bapak Ibu guru. Yang ketiga, temukan jati diri adik-adik, temukan bakat adik-adik, temukan fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada adik. Karena mengapa? Setiap adik-adik ini mempunyai kelebihan yang diberikan Allah. Jadi ketika adik-adik mampu di bidang sains, maka adik-adik fokus ke sains. Adik-adik mampunya kelebihannya di bidang IPS, jadi adik-adik fokus IPS. Adik-adik pinter di karakter agamanya, fokus di karakter agama. Jadi adik-adik ini kedepannya setelah ini jangan sampai salah langkah. Jadi mohon nanti Bapak Ibu guru mendorong berdiskusi dengan adik-adik kelas 9 ini agar jangan salah langkah ke depannya, sehingga apa yang diinginkan jenjang berikutnya adik-adik pas dengan bakat dan keahlian adik-adik. Adik-adik kalau diumpamakan burung, jangan ikut lomba renang. Kalau adik-adik seperti ikan, jangan ikut lomba terbang. Jadi adik-adik ini ganilah fadilah bakatmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, selamat dan sukses apa yang telah dicapai oleh adik-adik kelas 9 selama hampir 3 tahun penuh dengan perjuangan.
doa orang tua, doa para bapak ibu guru, sehingga adik-adik sukses dan lulus di SMP Pamong ini. Semoga adik-adik sukses ke depannya. Semoga ilmu yang diterima mendapat manfaat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, semoga adik-adik menjadi anak yang soleh-solehat, menjadi manfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Purna Wiyata dan lepas pisah siswa kelas 9 dimulai. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut akan kami bacakan keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakong tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2002-2003. Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakong nomor 420 garing 089 garing 432.301.42 garing 2023 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala SMP Negeri 1 Pakong menimbang bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah. Kedua, bahwa ujian sekolah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ketiga, bahwa dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakong dalam bentuk surat keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakong tentang kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti. Dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Ke-10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 04 Tahun 2023 tentang spesifikasi teknik dan bentuk serta tata cara pengisian penggantian dan pemudahan blanko ijazah Dikdasmen tahun ajaran 2022-2023. Memperhatikan hasil rapat Dewan Guru tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei. Memutuskan: pertama, nama-nama peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023 yang dinyatakan lulus atau tamat
dari SMP Negeri 1 Pakong sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus akan diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala ada kesalahan atau kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 8 Juni 2023, Kepala SMP Negeri 1 Pakong, ABD Basit Muslim, SPD MPD. Lampiran 1. Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pakong nomor 420-09-432-301.42/2023 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Peserta didik yang dinyatakan lulus pada SMP Negeri 1 Pakong tahun pelajaran 2022-2023 sejumlah 63 siswa. Nomor urut 1, Atskia Dita Amelia, lahir di Pamekasan 30 Juli 2007. 2. Ahmad Daryang Rizal, Pamekasan 9 Maret 2007. 3. Alfan Izul Islami, Pamekasan 26 November 2007. 4. Akikotul Maula, Pamekasan 19 September 2007. 5. Asmilia Fitri Hermawan, Pamekasan 22 Oktober 2007. 6. Yantika Lingga Valencia, Pamekasan 11 Mei 2008. 7. Chelsea Olivia Hairun Nisa, Pamekasan 1 Mei 2008. 8. Dewi Poppy Permata Indah, Pamekasan 17 Desember 2007. 9. Fendi Maulana, Pamekasan 31 Maret 2008. 10. Irwan Maulana, Sumeneb 19 Maret 2000 dan Ibu Ita Susilawati. Maulana Sidik, lahir di Pamekasan 1 Desember 2007, putra Bapak Dul Karim dan Ibu Munsia. Restu Ferry Ferdiansah, lahir di Pamekasan 21 Mei 2007, putra Bapak Suyono Siswanto dan Ibu Faridatul Hasanah. Risa Agustin, lahir di Pamekasan 24 Agustus 2007, putri Bapak Buhari Al-Jauhari dan Ibu Sukma Ani. Saidatul Firdausiah, lahir di Pamekasan 29 Agustus 2008, putri Bapak Husnul Hidayah dan Ibu
Dari Mali Bror. Kain kobong koni.